Selamat pagi pemirsa, Anda sedang menyaksikan liputan Breaking News bersama saya, Ruri Nurhidayah, yang akan membawakan berita yang teraktual dan terpercaya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud akan mengganti ujian nasional menjadi asesmen nasional pada 2021. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim memberikan penjelasan terkait perubahan ujian nasional menjadi asesmen nasional yang akan dilakukan mulai tahun depan. Perubahan mendasar disebutkannya bahwa pada asesmen nasional tidak lagi mengevaluasi capaian peserta didik secara individu, namun mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Asesmen nasional tidak hanya dirancang sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional saja, tetapi juga sebagai penanda perubahan paradigma terkait evaluasi pendidikan di Indonesia. Dikutip dari website Kemdikbud, Asesmen Nasional 2021 merupakan pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang sekolah dasar dan menengah. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Mendikbud Nadiem mengatakan bahwa asesmen kompetensi minimum dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek kompetensi minimum tersebut menjadi syarat bagi peserta didik untuk dapat berkontribusi di dalam masyarakat terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan. Kemudian Nadiem pun menambahkan bahwa fokus pada kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti penting mata pelajaran, karena justru membantu para murid mempelajari bidang ilmu lain, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk angka atau dalam bentuk tertulis. Poin kedua dari asesmen nasional adalah survei karakter. Bagian ini dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Sedangkan poin terakhir dari asesmen nasional adalah survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Menteri Nadiem memastikan seluruh hasil asesmen 2021 akan dilakukan sebagai pemetaan dasar atau baseline dari kualitas pendidikan yang nyata, sehingga tidak ada konsekuensi bagi para murid dan sekolah. Senada dengan Mendikbud, anggota Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP periode 2019 sampai 2023, Doni Kusuma mengatakan bahwa asesmen nasional ini menjadi salah satu alternatif transformasi pendidikan di tingkat sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pengajaran, dan lingkungan belajar di satuan pendidikan. Doni pun menambahkan bahwa melalui asesmen nasional yang lebih berfokus ini, diharapkan perbaikan kualitas dan layanan pendidikan bisa semakin efektif. Dengan demikian, Kepala Dinas harus memastikan pelaksanaan asesmen nasional dengan memperhatikan kesiapan sarana prasarana dan keselamatan para peserta didik bila COVID-19 di daerahnya belum teratasi dengan baik. Pendidikan memang menjadi salah satu permasalahan yang belum terselesaikan di Indonesia. Program for International Student Assessment atau PISA mencatat posisi Indonesia yang berada di posisi rendah untuk urusan pendidikan. Nilai PISA Indonesia berdasarkan survei tahun 2018, yaitu
Dalam kategori membaca, Indonesia berada di peringkat 72 dari 77 negara. Dalam kategori matematika, Indonesia berada di peringkat 72 dari 78 negara. Dan dalam kategori sains, Indonesia berada di peringkat 70 dari 78 negara. Selain itu, nilai PISA Indonesia juga cenderung stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Sehingga dengan adanya perubahan ujian nasional menjadi asesmen nasional, diharapkan dapat memperbaiki dan mendorong kualitas pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Kemendikbud akan mengundang para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap rencana penerapan asesmen nasional pada 2021. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Ruri Nur Hidayah beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.